Assalamualaikum anak-anak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bisa bertemu di mata pelajaran sosiologi dengan Ibu di pertemuan yang kedua. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan yang kedua kali ini kita mulai masuk materi ya. Untuk bab pertama di materi sosiologi kelas 11 ialah mengenai kelompok sosial. Coba kira-kira apa sih yang pertama kali muncul di benak kalian ketika kalian mendengar kata kelompok? Jika sudah terfikirkan, mari kita bahas bersama-sama apa sih kelompok sosial itu? Apakah sesuai dengan apa yang di benak kalian? Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas 3 subjudul. Yang pertama mengenai hakikat atau pengertian dari kelompok sosial, yang kedua mengenai syarat kelompok sosial, dan yang ketiga mengenai ciri kelompok sosial. Nah, anak-anak, ternyata manusia itu tidak dapat hidup seorang diri loh. Kenapa? Karena dalam manusia itu terdapat 2 hasrat pokok. Yang pertama adalah keinginan menjadi satu dengan masyarakat, dan yang kedua adalah keinginan menjadi satu dengan alam. Untuk dapat menyesuaikan diri, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Di dalam menghadapi lingkungan seperti udara yang dingin dan alam yang keras, manusia kemudian menciptakan rumah dan pakaian. Manusia juga harus makan agar badannya tetap sehat. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, dia juga mengambilnya dari alam dengan menggunakan akal. Misalnya di laut, manusia akan menjadi nelayan untuk mendapatkan ikan. Semuanya menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok manusia tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Nah, ini ada beberapa pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Untuk bagian ini, kalian bisa screenshot ya, kemudian kalian jadikan bahan literasi untuk dibaca di rumah. Selain itu, kalian juga bisa cari dari sumber-sumber yang lain ya, seperti dari buku, dari internet, atau dari jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan dibahas ialah mengenai syarat dan ciri kelompok sosial. Kita bahas yang syarat kelompok sosial dulu ya. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 5 syarat kelompok sosial. Yang pertama ialah setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Contohnya nih ya, misalnya ibu merupakan bagian atau merupakan guru dari SMA 15. Atau contohnya kalian merupakan anggota dari siswa kelas 11 IPS di SMA 15. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Misalnya, antara kalian dengan teman kalian karena merasa satu kelas, ketika kalian akan meminjam barang, otomatis diberikan oleh temannya. Karena kalian merasa satu anggota nih, satu kelompok, karena sekelas, kayak gitu. Yang ketiga, memiliki faktor kesamaan, seperti persamaan kepentingan, keturunan, dan tujuan. Misalnya, ada yang disebut PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu bersatu karena ada kepentingan yang sama, karena ada profesi yang sama. Contohnya lagi, misalnya ada pembagian sembako, itu kan orang-orang pasti pada ngumpul, membentuk sebuah kelompok, karena mereka tujuannya sama, ingin mendapatkan sembako. Contoh lain misalnya ada asosiasi pedagang. Terus misalkan ada yang persamaan tujuannya misalnya karena ideologinya yang sama. Itu akhirnya mereka membentuk partai-partai politik karena tujuannya sama, ideologinya sama. Contoh lain misalnya ada klub sepak bola. Itu sama kan karena mereka satu tujuan yaitu ingin memenangkan klubnya menjadi juara liga se-Indonesia misalnya. Terus contoh lain misalnya ada kelompok yang berdemo karena ingin menurunkan harga. Nah, itu kan mereka tujuannya sama, berdemo untuk menurunkan harga. Atau contoh lain karena keturunan yang sama, misalnya ada kelompok dari keluarga yang bermarga Ginting atau yang bermarga Simanjuntak, Simanjurang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, mempunyai struktur dan kaidah serta pola yang sama. Dan yang terakhir, memiliki sistem tertentu dan berproses. Contohnya nih ya, misalnya di dalam satu kelas, itu kan pasti ada wali kelasnya. Kemudian ada ketua muridnya, ada sekretarisnya, dan ada anggota lainnya. Contoh lain, misalnya di klub sepak bola, itu kan pasti ada pelatihnya, ada kaptennya, ada strikernya, ada kipernya, bahkan ada supporternya. Dan contoh terakhir mungkin dalam lingkup kelompok yang terkecil ialah keluarga. Itu ada ayahnya sebagai pemimpin dan yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, kemudian ada ibunya yang bertugas sebagai manajer rumah tangga, kemudian ada anaknya yang sebagai anggota keluarga. Selanjutnya yang akan Ibu bahas ialah mengenai ciri kelompok sosial menurut Robert Camerton. Yang pertama, memiliki pola interaksi, baik langsung atau melalui perantara atau juga bisa melalui media. Interaksi yang terjalin di dalam kelompok itu bisa bersifat disosiatif atau perpecahan seperti konflik, persaingan, intervensi, bisa juga berbentuk persatuan atau asosiatif. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Misalnya, si A mengakui dirinya merupakan anggota OSIS dari SMA Negeri 15. Nah, yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Misalnya, si A diakui oleh teman-temannya sebagai anggota OSIS SMA Negeri 15. Sampai sini, apakah kalian cukup memahami apa yang sudah Ibu jelaskan? Jika kalian belum memahaminya, mengenai hakikat kelompok sosial, pengertian, ciri, dan syarat, kalian bisa bertanya langsung ya, bisa WA ke Ibu. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan dan jelaskan kepada kalian. Mohon maaf ya kalau penjelasan dari Ibu terlalu cepat, kalian bisa rewind aja videonya ya. Sekian untuk pertemuan kali ini tentang materi hakikat atau pengertian kelompok sosial, syarat dan ciri kelompok sosial. Jangan lupa videonya di-save ya, supaya kalian bisa putar ulang ketika kalian lupa. Dan sesudah menyaksikan video ini, kalian mengerjakan latihan soal di Quizizz ya, yang kodenya akan Ibu kirimkan. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya. Untuk di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Disiapkan juga ya literasi untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan ya.